Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi yang ke-6, kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syu'aib alaihissalam. Adapun submateri yang akan kita bahas yaitu submateri yang pertama, kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga setelah kita mempelajari materi ini, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak yang soleh dan soleha, yang memahami kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian keteladanannya dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum kita melanjutkan video, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, klik tombol subscribe di bawah video yang berwarna merah agar channel YouTube ini selalu terus berkembang. Dan jangan lupa juga untuk selalu like video ini, komen nama dan sekolahmu di kolom komentar, kemudian di-share ya di sosial media kalian. Dan saya doakan yang sudah subscribe semoga diberikan kesuksesan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kemudahan dan pemahaman ilmu, sehingga ilmunya bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya, kami ridho bahwa Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi teladan bagi umatnya, yaitu contoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk mencintai siapapun yang mencintai kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bersungguh-sungguh mengenal dan meneladani kisah para nabi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mencintai kita. Nah, teladan yang harus kita pahami hari ini adalah kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Pertama, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam juga diberi ilmu berupa tafsir mimpi. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam. Yusuf mempunyai adik kandung bernama Bunyamin dan 10 saudara berbeda ibu. Kakak-kakak Yusuf, ayah Yusuf sangat dekat dengan Yusuf setelah ibu kandungnya yang bernama Rahel meninggal dunia. Saat Rahel meninggal, Yusuf baru saja berumur 2 tahun. Kedekatan Yusuf dengan ayahnya menimbulkan rasa cemburu 10 saudaranya yang tidak seibu. Mereka mulai tidak menyukai Yusuf, apalagi wajah Yusuf juga lebih tampan. Nah, suatu hari Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan semuanya bersujud kepadanya. Kemudian Yusuf menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Maka Yakub lalu berkata, "Jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakakan kamu." Dengan mimpi itu, ayahnya mempunyai firasat
bahwa Yusuf kelak akan mendapat kedudukan yang tinggi baik di dunia dan juga di akhirat. 2. Diajak pergi bermain untuk dicelakai. Saudara-saudara Yusuf menghadap Yakub dan meminta izin akan mengajak Yusuf bermain-main di hutan. Sang ayah berkata, "Jangan mengajak Yusuf ke hutan, nanti ada serigala dan dia masih kecil." Namun akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Saudara-saudara Yusuf merencanakan untuk membunuh Yusuf. Salah satu kakak Yusuf berpendapat agar jangan membunuh Yusuf, tetapi membuangnya saja ke dalam sumur. Kemudian Yusuf pun dibawa ke hutan mendekati sumur tempat para pedagang sering mampir mengambil air. Mereka pun membuang Yusuf ke dalam sumur. Saudara-saudara Yusuf kemudian pulang dan berkata kepada ayah mereka, "Wahai ayah, kami tadi sedang bermain dan berlomba memanah. Lalu kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba saja ia dimakan serigala. Apakah ayah tidak percaya kepada kami?" Mereka menunjukkan bekas baju Yusuf yang berlumuran darah, tetapi darah palsu. Ayahnya pun berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." 3. Diselamatkan saudagar. Tidak lama kemudian ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf alaihissalam yang kecil berpegangan pada timba dan ikut ditarik ke atas. Saudagar itu pun terkejut, bukan kepalang, mendapati anak kecil bergelantungan di timbanya. "Oh, ini ada seorang anak yang bisa kita bawa dan kita jual sebagai barang dagangan." Nah, sesampainya di pasar, Yusuf akhirnya dijual, dan pembelinya adalah sang penguasa di negeri itu, yaitu seorang raja. Dan sang pembeli meminta kepada istrinya, yaitu Zulaikha, agar memperlakukan Yusuf dengan baik seperti anaknya. Kemudian waktu berjalan terus, lambat laun Yusuf pun menjadi pemuda yang cerdas. 4. Mimpi raja. Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, dan 7 tangkai gandum yang hijau, dan juga ada 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja pun segera mengumpulkan para penasihatnya untuk menjelaskan makna mimpinya tersebut. Namun tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan makna dari mimpi raja tersebut. Kemudian seseorang pelayan melapor kepada sang raja, "Wahai baginda, saya punya informasi tentang orang yang pandai menjelaskan mimpi. Maka utuslah aku kepadanya." Pelayan kemudian diperbolehkan menemui Yusuf di penjara dan menceritakan perihal mimpi raja. Ketika itu Yusuf sedang dimasukkan ke penjara meskipun dia tidak bersalah. Yusuf pun menjelaskan kepada raja, "Hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya, kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut, kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Nah, setelah itu akan datang tahun di mana manusia akan diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur." Maka raja pun tertegun dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal. Kemudian raja akhirnya mengangkat Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan. 5. Nabi Yusuf alaihissalam menduduki jabatan. Mulailah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit sebagaimana mimpi yang ditafsirkan Yusuf. Orang-orang pun mulai memburu bahan makanan
dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan oleh kerajaan. Kemudian tampak di antara mereka ada saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenali Yusuf lagi. Mereka mengira Yusuf sudah lama meninggal dunia. Saat itu Yusuf mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah dan keluarga mereka. Mereka menjelaskan semuanya. Yusuf pun bertanya, "Kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Binyamin itu tidak ikut ke sini? Untuk besok, bawalah dia atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini." 6. Binyamin datang ke istana. Ketika saudara-saudara Yusuf kembali ke rumah, diceritakanlah kepada ayah mereka tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Binyamin ikut dalam perjalanan yang akan datang. Tentu sang ayah khawatir kejadian yang pernah menimpa Yusuf alaihissalam akan terulang kembali. Namun karena ini persoalan makanan sangat penting, akhirnya Binyamin diizinkan untuk ikut oleh ayah mereka. Ayah mereka pun Nabi Yakub alaihissalam kini sudah tua dan kehilangan penglihatan karena sering bersedih dan juga menangis mengingat Nabi Yusuf. Maka para putra Yakub kini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Binyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Yusuf secara diam-diam menghampiri Binyamin dan membisikinya, "Wahai Binyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini, dan saudara-saudaramu biarkan mereka pulang ke rumah." Yusuf pun akhirnya kemudian secara sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam kantong milik Binyamin. Ketika mereka akan meninggalkan istana raja, tiba-tiba pengawal istana mengumumkan telah terjadi pencurian piala dan mencegat semua kafilah. Saudara-saudara Yusuf bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri. Namun sayang, ternyata para pengawal kerajaan menemukan piala emas itu di dalam karung Binyamin. Binyamin pun ditahan dan saudaranya yang lain pun dipersilahkan pulang. Nah, saudara-saudara Yusuf alaihissalam kemudian kembali kepada ayah mereka di Palestina tanpa Binyamin. Mereka mengabarkan apa yang telah terjadi, dan ayahnya bertambah sedih mendengar kejadian yang menimpa dan berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Yusuf dan Binyamin, dan jangan kamu berputus asa." 7. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam menyadari kesalahannya. Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Yusuf alaihissalam mempertemukan Binyamin dengan saudara-saudaranya. Yusuf berkata, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, yaitu kepada Yusuf dan Binyamin?" Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf, yaitu adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur. "Apakah engkau Yusuf?" Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, "Benar, aku Yusuf." Mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka membuang Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan dan juga rahmat bagi kalian, dan Allah Maha Penyayang." Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Yusuf alaihissalam kemudian mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya, sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju ke istana. 8. Nabi Yusuf alaihissalam bersatu kembali dengan keluarganya. Nah, sebelum sampai ke rumah, ayah mereka berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Yusuf yang masih hidup. Maka benarlah ketika mereka tiba, jubah Yusuf diusapkan ke wajahnya
dan muncullah kegembiraan di hati ayah. Penglihatan ayahnya pun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pulih kembali. Maka saudara-saudara Yusuf alaihissalam dan ayahnya Yakub segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam pun menyambut kedatangan keluarganya. Nabi Yusuf langsung duduk di samping ayahnya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Yusuf diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menyatakan, "Inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu. Melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara serta mempertemukan kita kembali." Nah, sikapku setelah mendengar kisah keteladanan Nabi Yusuf, insya Allah aku tidak boleh balas dendam terhadap orang yang membuat kesalahan kepadaku. Niscaya aku akan selalu memaafkannya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya ayo kita bernyanyi dengan judul Nabiku dengan nada lagu Desaku. Bisa ya? Kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Nabiku yang ku cinta, pujaan hatiku, akhlakmu sangat mulia, jadi teladanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah berlalu, selalu ku rindukan, ku contoh selalu. Nah, begitu nyanyinya, cukup mudah ya. Nah, baik anak-anak, selanjutnya adalah persiapkan olehmu buku tulis. Insya Allah aku bisa. Beri tanda checklist pada kolom yang tepat. Pertama, aku bersikap sombong. Jika selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah, checklist salah satunya. 2, aku berbuat baik kepada orang tuaku. Jika selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah, checklist salah satunya. 3, aku berkata dan berbuat jujur. Jika selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah, checklist salah satunya. 4, aku mencelakakan orang lain. Jika selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah, checklist salah satunya. 5, aku memaafkan orang lain jika berbuat salah kepadaku. Jika selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah, maka checklist salah satunya. Kemudian ayo berlatih pertama. Isilah dengan jawaban yang singkat dan benar. Pertama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra. 2, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat semuanya bersujud. 3, ibu Nabi Yusuf alaihissalam meninggal ketika beliau berusia tahun. 4, Nabi Yusuf alaihissalam diberi ilmu berupa. Kemudian ayo berlatih 2. Pertama, sebutkan kelebihan Nabi Yusuf alaihissalam. 2, apa yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam ketika saudara-saudaranya mengakui kesalahan dan minta Nabi memaafkan kesalahan mereka. 3, bagaimana sikap Nabi Yusuf alaihissalam ketika saudara-saudara dan ayahnya datang ke istana. 4, bagaimana perasaan ayah Nabi Yusuf alaihissalam ketika bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, tugas-tugas tersebut harus kalian jawab dengan baik, jujur, dan benar ya. Jika sudah selesai, kumpulkan pada bapak atau ibu guru. Selamat mengerjakan persoalan.
Baik anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat kita fahami dan bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.